Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Al-Amin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari bab takdir, yaitu tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari permasalahan takdir ini. Ada beberapa kelompok yang terkenal, ya, kurang lebih dua, yaitu yang pertama adalah Qadariyah dan yang kedua adalah Jabariyah. Qadariyah dinisbatkan kepada qadar, ya, yaitu kemampuan, di mana manusia memiliki suatu kemampuan yang tersendiri yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok pertama, maka disebut dengan qadar. Adapun Jabariyah, yaitu jabar yang artinya paksaan. Jadi menganggap bahwasanya manusia adalah makhluk yang dipaksa seluruh perbuatannya, tidak ada pilihan baginya. Jadi dua kelompok ini adalah kelompok yang saling bertentangan dalam masalah takdir. Yang pertama, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kuasa mutlak tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Dan yang kedua, sebaliknya, manusia tidak memiliki kuasa apapun. Semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya perbuatan Allah. Manusia terpaksa, ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah di antara keduanya. Sebagaimana kriteria ahlu sunnati wal jamaah yang istimewa, memiliki sifat wasatiyah. Wasatiyah artinya pertengahan, termasuk di dalam masalah takdir. Maka ahlu sunnah wal jamaah memiliki sifat wasatiyah, tidak menggunakan pemikiran Qadariyah, juga tidak menggunakan pemikiran Jabariyah, tetapi antara keduanya, yaitu menyatakan bahwa manusia diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi apa yang mereka kehendaki itu seandainya terjadi, maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan takdir Allah, dan itu juga adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Adapun perinciannya, maka disebutkan di sini yang pertama adalah tentang Al-Qadariyah. Qadariyah, ya, beliau hafizahullah membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Ghulatul Qadariyah. Ghulatul Qadariyah, ghulat yaitu yang melampaui batas, yang ekstrim. Mereka adalah sekte Qadariyah yang paling bebal, ya, yang menyimpang. Mereka berlebihan di dalam mengingkari takdir ini, ya, sangat berlebihan, karena mereka sampai mengingkari ilmu, ya, mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali. Dan juga mereka mengingkari pencatatan takdir. Maka
dengan mengingkari ilmu Allah yang azali, berarti mereka telah mengingkari seluruh rangkaian takdir, karena penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, ya, dan juga penciptaan yang terjadi di muka bumi, semuanya itu dibangun berdasarkan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya. Jadi apa yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya terjadi berdasarkan ilmu Allah, diketahui oleh Allah. Kalau seseorang meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti dia juga meniadakan al-kitabah, meniadakan al-masyiah, demikian juga meniadakan al-khalqu, ya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa didasari dengan apa? Dengan ilmu, ya. Baik. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi tertata dengan rapi, ya, kalau tidak didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, ini adalah kelompok yang melampaui batas, sangat melampaui batas. Bahkan juga mengharuskan mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang begitu banyak yang berbicara tentang ilmu, dan juga mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ilmu. Ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha bikulli syai'in ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Taib. Kelompok ini diwakili oleh Ma'bad al-Juhani, sebagaimana yang telah kita baca di awal, ya, yaitu Ma'bad al-Juhani, seseorang yang dikenal di negeri Basrah. Ketika itu ada orang Basrah yang melakukan ibadah haji atau umrah dan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Abdullah bin Umar, ya. Bertemu dengan Abdullah bin Umar. Mereka melaporkan bahwasanya di Basrah ada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mendalami ilmu, tetapi mereka bilang tidak ada takdir, ya, dan perkara berjalan begitu saja, tidak didahului oleh takdir, tidak didahului oleh ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemikiran seperti ini? Sahih atau tidak sahih? Maka Ibnu Umar membantah semua pemikiran tersebut dan menyebutkan ini adalah pemikiran yang sesat, yang menyebabkan seseorang ditolak sedekahnya meskipun sebesar gunung Uhud, dan juga Ibnu Umar berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Taib. Jadi Ma'bad al-Juhani dan kelompok Qadariyah ekstrim ini mengatakan bahwa suatu perkara baru yang terjadi itu tidak diketahui oleh Allah, ya. Suatu perkara yang baru terjadi, apa yang terjadi di atas muka bumi itu tidak diketahui oleh Allah sebelumnya. Jadi kita misalkan datang ke majelis ilmu, ya, niat kita untuk datang ke majelis ilmu atau langkah kita untuk datang ke majelis ilmu itu sebelumnya tidak diketahui oleh Allah. Menurut siapa ini? Menurut Qadariyah ekstrim, ya. Taib. Jadi niat kita yang baru terjadi berbolak-balik juga tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Taib. Oleh karenanya menurut mereka Allah hanyalah menciptakan saja. Artinya apa? Menciptakan fisik saja, ya, menciptakan fisik. Adapun perbuatan mereka, maka yang menciptakan adalah siapa? Manusia itu sendiri, ya. Jadi Allah menciptakan kita nih, fisik kita. Adapun pergerakan kita, keinginan kita, pandangan kita, itu yang melakukan adalah siapa? Kita sendiri. Ini menurut Qadariyah, ya. Dan ini adalah pendapat yang batil, ya.
Ini ana menjelaskan bukan untuk membenarkan ya, dan juga jangan sampai ini menjadi syubhat ya. Jangan sampai kita ada yang mengatakan oh ya benar juga ya. Enggak, ini enggak ada yang benar. Ini adalah kesesatan, kesalahan. Taib. Karena apa? Kalau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seonggok tubuh kita, kemudian berlepas diri ya, menyerahkan semua perbuatan kepada kita tanpa ada andil dari Allah, berarti ini menunjukkan Allah lemah, dan juga menunjukkan ada suatu ciptaan yang bukan berasal dari Allah ya. Akhirnya menetapkan bahwasanya ada sang pencipta selain Allah ya. Maka ini adalah pendapat yang batil. Saya ulang, oleh karenanya menurut orang-orang Qadariyah, Allah hanyalah mencipta, lalu kemudian membiarkan ciptaannya tanpa tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi si fulan ini akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, tahu atau tidak? Kalau kita akan bilang tahu Allah ya kan. Tapi kalau menurut mereka Allah tidak tahu. Taib. Ya. Ya, ini di sini nanti ada disebutkan ya. Dengan demikian para ulama sepakat bahwa Qadariyah ekstrim ini adalah kafir, keluar dari Islam karena mengingkari rukun iman, yaitu takdir secara keseluruhan ya, mengingkari takdir secara keseluruhan, bahkan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan al-kitabah ya. Taib. Dan juga menetapkan bahwasanya ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Na'udzubillah ya. Jadi ini adalah model Qadariyah yang pertama yang disebut dengan Ghulatul Qadariyah. Kemudian yang kedua, Qadariyah yang kedua ini Qadariyah biasa. Qadariyah selanjutnya adalah Qadariyah yang tidak ekstrim. Taib. Mereka diwakili oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya, kelompoknya Wasil bin Atha. Kelompok Qadariyah ini mereka mengakui ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah yang azali dan pencatatan takdir. Ya. Akan tetapi mereka mengingkari kehendak dan juga penciptaan. Mereka meyakini dua hal, yaitu ilmu serta takdir, tetapi yang tidak diimani, yang mereka ingkari adalah al-masyiah dan juga al-khalqu. Apa maksudnya? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari kehendak makhluknya. Itu yang dimaksud ya orang-orang Qadariyah. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan kehendak makhluknya. Makhluk berkehendak ya, makhluk berkehendak, Allah berkehendak sendiri masing-masing. Adapun orang Qadariyah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk berkehendak, tetapi kehendak mereka seandainya terjadi itu di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan. Kenapa kita sebut orang-orang Qadariyah itu mengingkari apa tadi? Kehendak ya, mengingkari kehendak. Taib. Demikian juga penciptaan. Demikian juga penciptaan. Ada sebagian mereka yang mengatakan perbuatan hamba. Yang dimaksud dengan penciptaan ini adalah apa? Perbuatan hamba. Adapun hamba tersebut adalah ciptaan Allah. Pertanyaannya adalah perbuatan hamba.
perbuatan kita nih, kita menggerakkan tangan, kita melakukan maksiat, kita melakukan kebaikan, amal soleh, itu jelas ini perbuatan kita, ya kan? Apakah perbuatan kita ini di bawah kehendak Allah dan juga termasuk ciptaan Allah? Itu pertanyaannya. Kalau ahlu sunnah menjawab apa? Iya. Tapi orang-orang Qadariyah mengatakan tidak. Ya, perbuatan kita itu baik ataupun buruk, ya, itu di luar ciptaan Allah. Kita sendiri yang melakukannya. Jadi tidak dinisbatkan kepada Allah. Ada juga di antara mereka yang membedakan antara yang baik yang buruk. Kalau baik berarti itu kehendak Allah, ciptaan Allah. Kalau buruk itu adalah kehendak manusia, ya, kehendak setan dan juga ciptaan manusia. Taib. Ini semuanya adalah pemikiran yang tidak benar. Insya Allah bisa difahami, Pak, ya. Taib. Jadi yang dimaksud bahwasanya Qadariyah itu mengingkari kehendak, tadi apa maksudnya? Mengingkari kehendak. Apakah Allah tidak punya kehendak? Allah punya kehendak atau tidak? Punya, tetapi apa tadi? Terpisah, ya. Kehendak Allah terpisah dengan kehendak hambanya. Allah tidak ada ikut campur sama sekali terhadap kehendak hamba. Jadi kita bebas mau ngapain, tidak terikat sama sekali, ya. Maka ini salah. Taib. Kita punya kehendak, ini yang sahih, ya. Kita punya kehendak, tetapi sesuatu yang terjadi, ya, kadang sesuai dengan kehendak kita, kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kok bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki terjadi seperti itu. Taib. Demikian juga tadi penciptaan, ya. Sebagaimana telah disebutkan, ini yang nggak tahu nih. Ini kalau yang ngaji baru, ya, artinya baru mendengar berkaitan dengan materi takdir, agak bingung mungkin, ya, karena beberapa istilah-istilah yang sangat jarang kita dengar atau bahkan baru kita dengar, ya. Tetapi kita akan baca pelan-pelan dan bisa diikuti, ya, bisa diikuti istilah-istilah tersebut. Kemudian kita ulang-ulang insyaallah taala. Kalau seandainya ada rancu pemikiran yang tidak kita fahami, ya, maka bisa ditanyakan. Bisa ditanya, jangan sampai nanti pulang membawa yang keliru difahami, dianggap benar, yang benar dianggap sebagai apa? Keliru, gitu, ya. Taib. Kalau ada bingung nanti bisa dikonfirmasi. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Qadariyah meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal-hal yang buruk. Ini, ya. Allah tidak menghendaki hal-hal yang buruk. Ini pemikiran siapa? Qadariyah. Jadi Allah hanya menghendaki yang baik. Adapun yang buruk tidak dikehendaki. Sehingga Allah tidak menciptakan keburukan, ya. Kalau keburukan bukan ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu hanya kebaikan saja. Taib. Hasilnya, karena perbuatan manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk, maka mereka meyakini bahwa perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Karena perbuatan manusia ada yang baik, ada yang buruk, oh berarti ini bukan ciptaan Allah. Ini di luar apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kehendak, ya, para ulama membahas tentang kehendak manusia itu, yaitu ada dua macam, ya kan? Ada dua macam tentang kehendak, ya, yaitu pembahasan tentang al-iradah ar-rabbaniyah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Iradah itu keinginan.
kauniyah, kaun ya, seluruh alam semesta ini yang terjadi. Qadariyah yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa tadi? Iradah kauniyah qadariyah. Ini yang biasa disebut dengan al-masyiah. Ya, iradah kauniyah qadariyah ini disebut juga dengan apa? Al-masyiah. Kan kita sering bilang insyaallah, insyaallah. Jika Allah berkehendak maka itu terjadi. Taib. Kalau tidak berkehendak maka tidak terjadi. Yang kedua yaitu nanti kita sebutkan perbedaannya ya. Yang kedua iradah syar'iyyah diniyah. Iradah apa? Syar'iyyah. Ya, jadi keinginan Allah dinisbatkan kepada sesuatu yang syar'i dan berkaitan dengan diniyah, keagamaan. Syar'iyyah diniyah. Kalau pertama tadi apa, Pak? Iradah kauniyah qadariyah. Jadi sesuatu yang pasti terjadi di alam semesta ini seluruhnya dan berkaitan dengan apa? Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Adapun ini yang kedua, keinginan Allah yang berkaitan dengan syariat, perintah dan larangannya, dan dikaitkan dalam amalan diniyah ya, keagamaan. Dan dalilnya ada beberapa dalil yang disebutkan. Contohnya iradah kauniyah tadi ya, dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11 Allah mengatakan wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menginginkan suatu keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Misalkan Allah ingin mengadab suatu kaum, ya, apakah ada yang bisa menolaknya? Tidak bisa. Kalau Allah ingin menyesatkan suatu kaum, apakah ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya? Tidak bisa. Maka ini adalah iradah kauniyah qadariyah. Kemudian contoh ayat iradah syar'iyyah diniyah, yaitu wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah ingin kalian bertobat atau menerima tobat kalian. Allah ingin, ini dalam surat An-Nisa ayat 27. An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin memberikan taubat kepada kalian dan menerima taubat kalian. Apakah setiap orang itu bertobat kepada Allah? Tidak. Allah ingin manusia itu bertobat. Orang kafir menjadi apa? Muslim. Orang suka bermaksiat menjadi ahlu ta'ah. Apakah semua orang seperti itu? Tidak. Nah, berarti di sini perbedaannya adalah kauniyah itu kita sebutkan ya satu-satu ya perbedaannya. Apa Pak? Nggak ada Pak. Taib. Nggak tahu, mungkin ada di sini. Sepertinya tidak disebutkan ya. Taib, perbedaannya iradah kauniyah qadariyah dengan iradah syar'iyyah diniyah. Yang pertama, iradah kauniyah ini penting kita fahami Pak ya. Sangat penting sekali supaya kita tidak terjatuh dalam kekeliruan orang-orang qadariyah. Iradah kauniyah bisa dicintai oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah. Ya. Iradah kauniyah bisa dicintai ataupun
ataupun tidak. Karena segala sesuatu yang terjadi seperti kekufuran, terjadi kekufuran, apakah kekufuran itu dicintai oleh Allah? Tentu tidak. Tapi terjadi, maka ini masuk dalam apa? Iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah maka terbatas pada yang dicintai oleh Allah. Ya, iradah syar'iyah terbatas apa? Yang dicintai oleh Allah. Adapun yang tidak dicintai oleh Allah maka tidak disyariatkan. Misalkan kita disuruh untuk sholat, kita disuruh untuk zakat, haji, berbakti kepada orang tua, bersedekah. Berarti Allah cinta dengan syariat sholat, Allah cinta dengan syariat zakat, jihad dan lain sebagainya. Dan Allah mencintai orang yang mengerjakannya. Taib, itu iradah apa tadi? Naam, syar'iyah, diniyah. Jadi terbatas pada apa? Yang dicintai oleh Allah. Adapun yang dibenci oleh Allah maka tidak disyariatkan. Yang kedua, perbedaan ya dari kedua iradah. Iradah kauniyah itu terkadang yang dimaksudkan adalah selain dari yang ada. Ya. Terkadang yang dimaksudkan adalah selain dari yang ada. Yang ada di sini artinya makhluk ya, yang diciptakan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya iblis. Iblis itu kalau kita lihat baik atau buruk? Buruk. Ya. Apakah di balik penciptaan iblis itu tidak ada kebaikan sama sekali? Tentu ada. Maka yang diinginkan oleh Allah adalah di balik dari penciptaan iblis itu. Ya. Makanya tadi kita sebutkan terkadang yang dimaksudkan adalah ya selain dari yang ada. Jadi selain wujudnya iblis, di belakangnya ada hikmah yang besar. Apa contohnya, Pak? Hah? Ada jihad iblis. Taib. Kita bisa mengenal antara baik dan yang buruk, ya. Dan juga kita mengenal kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hikmahnya. Kita bisa mengenal mana itu maksiat, mana itu taat, dan juga terpisah antara kebaikan dan keburukan. Itu contoh ya. Ada juga di sini nanti disebutkan. Kemudian contoh yang lain apa? Hikmah yang lain. Ya, dari ciptakan iblis ini kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi iblis dan juga sifat-sifat buruknya. Ya, iblis itu pembohong, oh berarti kita harus jujur. Iblis itu pembangkang, berarti kita harus apa? Nurut. Iblis itu sombong, tidak mau bertobat, berarti kita harus apa? Harus tawadhu di hadapan Allah. Dan juga kalau melakukan maksiat harus apa? Bertaubat, kan gitu ya. Ini dari apa namanya penciptaan iblis. Dia diciptakan oleh Allah ya, dan dikenal sebagai makhluk yang buruk, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita sesuatu kebaikan di balik penciptaan apa? Iblis tadi. Insya Allah bisa difahami ya. Apa saja? Sakit misalkan. Ya. Allah menciptakan sakit buat kita. Yang baik itu kan kita sehat ya kan? Kita senang kalau kita sehat. Kalau kita sakit, kita sedih, ya. Kita tidak suka sakit, tetapi di balik sakit itu ada kebaikan yang banyak, ya. Contohnya apa? Pelebur dosa. Dan juga kita bisa menggambarkan betapa besar nikmat sehat, ya. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan lain sebagainya. Adapun iradah syar'iyah
Adapun iradah syar'iyah, maka dia itu adalah sesuatu yang dimaksud secara zatnya. Yang dimaksud di sini artinya yang dituju, yang diinginkan secara zatnya. Contohnya, Allah memerintahkan kita, apa contohnya Pak? Memerintahkan kita sedekah aja lah, gampangnya ya. Allah memerintahkan kita sedekah. Jadi memang Allah menyukai sedekah, dan sedekah itu baik secara zatnya, dan kita disuruh untuk melakukannya, ya. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah kauniyah pasti terjadi. Kalau pasti berarti tidak ada kemungkinan enggak terjadi, pasti terjadi ya. Ini iradah kauniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka pasti terjadi. Ya, seperti matinya seseorang, hidupnya, lahirnya seseorang, hancurnya sebagian alam, ya, terciptanya ya sebagian alam, gempa misalkan, kemudian munculnya pulau baru, ya, atau gunung baru, ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak apa tadi? Iradah apa? Kauniyah, sesuatu yang pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyah tidak pasti terjadi, ya, tidak pasti terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Bahkan ada syariat Islam ini yang disebut dengan nasikh dan mansukh. Kita pernah disuruh oleh Allah untuk melakukan sholat dalam sehari berapa kali? 50. Tetapi belum sempat, ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihapus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dari 50 itu menjadi berapa? Menjadi 5 kali saja. Taib. Jadi ini adalah iradah syar'iyah. Dan juga contohnya Islam, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya manusia itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mengucapkan hal tersebut. Bahkan jumlah kaum muslimin ini sangat sedikit, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah kaum muslimin itu kalau ada sapi besar, tangan kita tempelkan ke kulit sapi. Nah, bagian yang kita tempelkan itu adalah jumlah kaum muslimin, dibandingkan seluruh bagian kulit ini orang-orang kafir. Meskipun Allah Subhanahu wa taala ingin mereka semua untuk masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, tetapi hal tersebut ada yang terjadi, ada yang tidak, ya. Maka ini adalah iradah syar'iyah. Taib. Bisa difahami ya? Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah, maka itu tergabung antara dua iradah. Misalkan kita nih sholat, Allah memerintahkan kita sholat, lalu kita sholat, mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu terkumpul dua iradah. Iradah syar'iyah terkumpul dengan iradah kauniyah, ya, karena kebaikan itu betul-betul terjadi. Yang keempat, perbedaannya lagi, iradah kauniyah
bergantung pada rububiyah Allah, pengaturan Allah. Ya. Iradah kauniyah bergantung pada apa? Pengaturan Allah. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Dan juga penciptaannya. Adapun iradah syar'iyah maka berkaitan dengan uluhiyah Allah dan juga syariat Allah. Berkaitan dengan uluhiyah Allah. Karena hamba melakukan suatu perbuatan baik ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi iradah kauniyah berkaitan atau bergantung pada rububiyah Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya. Adapun iradah syar'iyah maka berkaitan dengan uluhiyah, keesaan Allah, atau berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan seorang hamba, penghambaan kita. Ya, gimana? Yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, sebenarnya ini mirip dengan poin yang ketiga ya. Pasti terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengaturnya. Hamba mau atau tidak mau, Allah yang mengaturnya. Pasti terjadi. Adapun syar'iyah maka berkaitan dengan uluhiyah, yaitu ubudiyah kita. Kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang orang itu mau beribadah, kadang tidak. Ya. Iya. Kalau rububiyah Allah sama, Allah mengatur sesuatu bisa dalam hal yang dicintai oleh Allah ataupun tidak dicintai. Pada hal yang diinginkan oleh hamba ataupun yang tidak diinginkan oleh hamba. Itu ya, itu rububiyah Allah. Misalkan antum pengen apa? Antum pengen beribadah kepada Allah. Ya. Tetapi ternyata tidak jadi. Ada orang pengen berangkat haji, tapi qadarullah pesawatnya mogok misalkan ya. Dia nggak jadi berangkat haji. Atau ingin wukuf di Arafah, tapi ternyata nggak bisa karena ditahan oleh surti, oleh polisinya, oleh tentaranya, nggak jadi melakukan ibadah haji. Jadi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ingin beribadah, ini iradah apa? Syar'iyah, karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diatur oleh Allah, kita nggak bisa melakukannya, gitu. Jadi ini berkaitan dengan iradah apa? Kauniyah. Makanya seseorang kalau terkena suatu musibah, orang mau berangkat haji, mau wukuf saja nggak bisa, dia mengatakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah ya, qadariyah kauniyah. Taib. Jadi itu kita sebutkan 4 ya. Di sini disebutkan 5, satunya yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya iradah syar'iyah dan kauniyah itu berkumpul pada orang yang melakukan ketaatan. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan ya hanya berkaitan dengan iradah apa? Apa Pak? Orang yang melakukan maksiat, orang kafir misalkan melakukan maksiat, ini berkaitan dengan iradah kauniyah ya, karena tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ini terkumpul 2 iradah ya kan. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, terkumpul berapa iradah? 1 saja, yaitu iradah kauniyah. Yang paling mendasar dari 5 hal ini
adalah dua, yaitu pasti terjadi dan bisa dicintai ataupun tidak. Itu yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar. Jadi kalau seandainya yang lain lupa nggak apa-apa. Yang penting dua ini jangan lupa. Iradah kauniyah pasti terjadi ya, dan dicintai oleh Allah maupun tidak. Adapun iradah syar'iyah bisa terjadi bisa tidak dan pasti dicintai oleh Allah. Taib. Adapun orang-orang Qadariyah tidak membedakan antara dua iradah ini. Ya. Tidak membedakan dua iradah ini. Jadi menganggap dua iradah ini adalah sesuatu yang sama, ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan beberapa dalil menyatakan bahwasanya iradah itu ada dua macam. Kauniyah yang pasti terjadi, syar'iyah yang bisa terjadi bisa tidak. Taib. Kemudian di sini disebutkan tentang konsekuensi apabila seseorang mengikuti pendapat Qadariyah tadi yang mengatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Konsekuensinya apa pertama? Konsekuensinya adalah ada kejadian di alam semesta ini di luar kehendak Allah dan di luar ciptaan Allah. Ya, ada kejadian di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Berarti kehendak Allah lebih lemah daripada kehendak manusia. Hal ini melazimkan pernyataan bahwa ada Tuhan lain yang berkehendak dan kehendaknya lebih kuat daripada kehendak Allah. Ini lawazim ya. Yang kedua, ada kejadian atau makhluk di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Ya, sama ya. Intinya menunjukkan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Dua poin di atas memang tidak pernah mereka ucapkan secara lisan. Hanya saja dua hal ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dielakkan dari keyakinan mereka, ya. Jadi ketika mereka ingin keluar dari pertanyaannya nih, kenapa mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kehendak dan ciptaan Allah? Kenapa? Kira-kira kenapa, Pak? Ini jawabannya di sini. Kelompok Qadariyah sebenarnya ingin menetapkan keadilan yang sempurna bagi Allah. Jadi mereka ingin mensucikan Allah dari sifat zalim. Jadi mereka berfikirnya adalah kalau hamba melakukan sesuatu dengan takdir, berarti Allah memasukkan mereka ke surga atau ke neraka zalim, ya, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka mereka tidak ingin mensifati Allah dengan apa? Sifat zalim. Akhirnya hamba itu murni dihisab dan dibalas sesuai dengan amal mereka sendiri yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu awal dari pemikiran mereka, sehingga mengeluarkan masyiah dan al-khalqu, mengeluarkan kehendak dan juga penciptaan, ya, dari seorang hamba. Taib. Saya ulang. Dua poin di atas memang tidak pernah mereka akui sebagai madhab mereka, ya, tidak diungkapkan secara lisan. Hanya saja dua hal inilah yang menjadi konsekuensi yang tidak bisa terelakkan dari keyakinan mereka bahwa Allah tidak menghendaki keburukan.
Sebab dua konsekuensi inilah akhirnya mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah, ya. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Taib. Jadi tujuan mereka asalnya adalah menginginkan kebaikan, yaitu menetapkan sifat adil bagi Allah dan menghindarkan sifat zalim bagi Allah. Tapi sayangnya dengan apa yang mereka katakan, mereka tidak bisa menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adil, bahkan mengharuskan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, ya. Kemudian menyebutkan juga Allah lemah, kehendak hamba lebih kuat, dan juga mengharuskan apa tadi? Mengharuskan ada pencipta selain Allah. Taib. Kemudian di sini disebutkan analog, kita lewati. Nah, di sini ditanyakan, ketika kita bertanya di halaman 381, kenapa Allah menciptakan iblis? Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak perlu kita tanyakan, tetapi orang-orang Qadariyah mungkin mempertanyakannya. Kan mereka itu memiliki keyakinan Allah itu cuma menciptakan saja, ya, tidak ada suatu tujuan. Baik, tidak ada suatu tujuan. Jadi iblis tidak diketahui akan menjadi apa. Apakah dia termasuk makhluk yang taat ataukah makhluk yang bermaksiat, gitu ya, tidak diketahui. Jadi iblis, manusia, malaikat. Adapun nanti berikutnya tidak diketahui bagaimana apa yang mereka lakukan. Tapi kalau ahlu sunnah, ya, mengetahui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis ini sebagai penghuni neraka dan dia melakukan berbagai macam apa? Keburukan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan mengapa Allah menyesatkan sebagian yang lain dan memberi petunjuk kepada sebagian yang lain? Mengapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai seorang nabi? Pertanyaan mengapa semuanya ini di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Kenapa yang sesat itu iblis bukan Nabi Adam? Kenapa yang dipilih menjadi nabi terakhir Nabi Muhammad bukan antum, gitu kan? Ya, ini di luar apa? Kemampuan kita semua. Allah tidak akan pernah mengungkap semua rahasianya di balik setiap perbuatan dan kehendaknya. Semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyah murni 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kunci kepada kita semua dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, dan merekalah, yaitu kita semua, yang akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya kenapa kalian begini, kenapa kalian begitu, itu kita, Pak, ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ya, beliau menyebutkan kisah dua orang yang bersama dalam perahu. Ya, ini salah satu contoh kisah. Ada dua orang di atas perahu kapal. Yang satu Muslim tapi memiliki pemahaman apa? Qadariyah. Yang satunya lagi adalah orang Majusi, penyembah api, yang mengenal dua Tuhan, pencipta kebaikan dan pencipta apa? Keburukan. Keduanya saling berdiskusi hingga mulailah si Qadari ini mengajak si Majusi untuk Islam, ya. Jadi orang Qadariyah ini, Muslim ini, mengajak kamu masuk Islam saja, gitu. Namun orang Majusi ini mengatakan, saya akan masuk Islam ketika Allah menginginkannya. Pertanyaannya,
Allah ingin nggak manusia itu masuk Islam? Ingin. Nah, orang Majusi ini karena habis ngobrol dengan orang Qadariyah tadi, ya, dia punya suatu senjata dengan mengatakan, aku akan masuk Islam kalau Allah menginginkannya, kalau Allah menghendakinya. Mendengar hal tersebut, orang Qadari ini malah menjawab, sebenarnya Allah ingin kamu mau masuk Islam, gitu. Ini kehendak apa ini? Kehendak syar'i, ya kan? Kehendak syar'i. Hanya saja setan yang tidak ingin, ya. Nah, ini setan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyebutkan sesuatu yang tidak ada artinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang masuk Islam, tapi setan tidak ingin. Berarti kalau dia tidak masuk Islam, kuat kehendak siapa? Kuat kehendak setan. Si Majusi yang kaget mendengar jawaban itu pun berkata, Allah ingin sesuatu dan setan ingin sesuatu yang lain. Ternyata keinginan setanlah yang terjadi. Berarti setan ini kuat sekali, ya. Ya sudah, aku ikut yang paling kuat saja akhirnya, ya. Ikutin siapa? Ikutin setan. Karena tadi yang kita sebutkan, ya, akidah mereka itu mengharuskan Allah itu lemah karena kehendaknya kalah dengan kehendak makhluknya, ya. Taib. Jadi nggak ada gunanya ucapan orang Qadariyah yang mengatakan sebenarnya Allah ingin kamu masuk Islam tapi setan yang nggak pengen, ya. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Taib. Ini salah argumen karena keyakinan yang sesat yang mereka miliki sehingga menghalangi seseorang dari masuk Islam. Taib. Taib. Lihatlah bagaimana sesat dan bodohnya pemahaman Qadariyah ini. Ini semua adalah konsekuensi keyakinan mereka bahwa ada keburukan yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ahlu sunnah meyakini bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, baik itu baik ataupun buruk. Taib. Dan juga ada kisah yang lainnya, ya. Disebutkan juga oleh Imam At-Tahawi, ya, yaitu dari Amr bin Ubaid, salah satu tokoh Mu'tazilah. Suatu ketika dia didatangi oleh seseorang yang kehilangan untanya. Jadi orang Badui ini, ya, orang Badui ketika datang kepada Amr bin Ubaid di majelisnya, dia habis kehilangan unta. Dia pun meminta kepada Amr bin Ubaid agar berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan untanya yang telah dicuri, ya. Kemudian Amr bin Ubaid doanya ini lucu sekali, ya. Coba kita baca. Allahumma innaka lam turid an tusraqa naqatuhu fasuriqat fardudha alaihi. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki untanya dicuri. Jadi dia mengaitkan doanya dengan kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Padahal orang Qadariyah ini menyebut atau meyakini kehendak Allah itu terbatas, ya, kehendak Allah cuma terbatas. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki untanya dicuri, namun ternyata untanya dicuri. Ini doanya sudah mengandung apa? Mengandung pengurangan hak Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memuliakan Allah. Kenapa? Karena menganggap Allah itu lemah. Coba Anda bacakan lagi, ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki untanya dicuri, namun ternyata untanya dicuri. Berarti apa? Allah itu lemah, gitu, ya. Nah, Allah kalah. Tapi minta, maka kembalikanlah untanya kepadanya, ya. Maka kembalikanlah untanya kepadanya. Nah, ini orang Badui ini masih di atas fitrahnya. Mendengar doa yang aneh tersebut, orang yang kehilangan unta itu mengatakan, la hajata li fi du'aik. Aku enggak butuh sama doamu, ya.
Aku enggak butuh sama doamu. Akhafu kama arada alla tusraqa fasuriqat an yurida raddaha fala turad. Ya, karena aku takut. Tadi engkau bilang apa? Allah ingin supaya untanya tidak dicuri, tapi ternyata dicuri. Allah ingin untanya kembali, tapi ternyata tidak apa? Tidak kembali, gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang apa? Qadariyah yang sangat lemah sekali argumentasinya. Bahkan kalah dengan orang-orang yang biasa, yang masih di atas fitrahnya. Ya, bahkan kalah dengan orang-orang non muslim. Taib. Segala puji bagi Allah atas anugerah berupa akidah ahlu sunnah yang mudah untuk kita fahami. Taib. Oleh karena itu kita sering membaca man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau kita sekarang ini mendapatkan pemahaman yang baik dalam urusan agama dan juga menjadi orang yang soleh, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena hidayah itu mahal sekali, ya. Di luar-luar sana banyak orang yang disesatkan oleh Allah, ada orang-orang kafir, ada orang-orang musyrikin, dan juga orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Jadi kalau kita menjadi orang muslim, menjalankan sunnah dengan pemahaman ahlu sunnah, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana hukum orang yang memiliki pemahaman seperti ini, yaitu Qadariyah yang jenis kedua, ya, bukan yang ekstrim. Taib. Qadariyah yang memisahkan antara masyiah dan khalq tadi, ya. Masyiah itu artinya apa? Kehendak, al-khalq artinya penciptaan. Ya, yang memisahkan antara kehendak dan penciptaan Allah dengan kehendak dan penciptaan manusia. Apa hukumnya? Di antara ulama ada yang mengkafirkan mereka dan ada juga yang tidak mengkafirkan mereka. Ya, di sini beliau mengatakan apa? Namun pendapat yang benar mereka tidaklah kafir. Jadi mereka terjatuh dalam kekeliruan, ya, kekeliruan yang nyata. Taib. Kenapa tidak disebut sebagai kafir? Nah, dasarnya adalah kaidah lazimul qauli laisa biqaulin. Konsekuensi dari suatu perkataan bukanlah dihukumi sebagai suatu perkataan. Jadi ucapan yang terucap, ya, tidak sama dengan yang tidak terucap. Meskipun yang terucap ini memiliki apa? Konsekuensi, ya kan? Kita ketika mengucapkan sesuatu memiliki suatu konsekuensi. Konsekuensi ini yang kita simpulkan hukumnya, ya. Seperti tadi orang Qadariyah, ya, mengatakan sesuatu apa? Makhluk itu melakukan perbuatannya sendiri tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengatakan ada makhluk lain selain Allah di alam semesta ini, kan gitu ya. Tapi ini adalah konsekuensi dari akidah mereka. Kalau mereka mengatakan ada pencipta selain Allah di alam semesta ini, maka ucapan seperti ini adalah ucapan apa? Kafir, keluar dari agama Islam. Tapi mereka tidak mengucapkan seperti itu. Dan juga mereka tidak mengatakan Allah itu lemah. Tidak. Kalau mereka mengatakan Allah itu lemah karena kehendak Allah kalah dengan kehendak makhluk, mereka kafir. Mereka hanya mengatakan Allah punya kehendak, makhluk punya kehendak, gitu ya. Nah, ini maka mereka tidak disebut sebagai apa? Kafir. Tadi konsekuensi, ya. Jadi kita sebut sebagai konsekuensi itu tidak dihukumi sebagai ucapan asli mereka. Kalau ucapan asli mereka ini yang dihukumi tadi, ya. Taib, ini sudah kita sebutkan. Insya Allah bisa difahami, Pak, ya. Nah, kelompok yang kedua yang sangat bertentangan dengan Qadariyah yaitu Al-Jabariyah.
Jabariyah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ulatul Jabariyah, kelompok Jabariyah yang ekstrim, yang mengatakan bahwa seluruh gerakan makhluk itu terpaksa, dan tentu ini bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, bahkan mungkin kalau berdiskusi dengan orang kafir pun mereka akan tertawa, ya, menertawakan. Karena kita saja ketika lapar otomatis kita itu akan mencari makan dengan kehendak kita, mau milih nih tahu, tempe, atau dikasih ikan atau ayam, kita milih tuh, ya, kita milih dengan kesadaran kita memilih, bukan seperti orang yang bangun tidur kemudian megang gini tanpa ada disengaja, tidak, ya. Mereka orang-orang Jabariyah ini mengatakan makhluk bagaikan bulu yang terbang mengikuti arah angin, atau seperti batu yang terbuang dari tangan orang yang menginginkan arah kemana, mau ke kanan mau ke kiri, terserah orang yang melemparnya. Ini adalah pendapat orang-orang Jahmiyah, dan tentu ini tidak benar, karena kita sadar bahwa kita punya kehendak, keinginan yang bisa kita ikuti. Kita bisa memilih, meskipun terkadang ada hal yang terjadi di luar kehendak kita, ya. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, ya. Wa ma syi'ta idza lam yasha lam yakun, dan apa yang engkau kehendaki kalau Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Kalau sekiranya seseorang kelak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia ditanya kenapa dia bermaksiat, maka tidak bisa dia mengatakan aku bermaksiat karena kehendak Allah, ya. Kenapa engkau kafir? Aku kafir karena kehendak Allah. Ini tidak ada dalam Al-Quran seperti itu, Pak, ya. Adanya dalam surat misalkan Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Mereka tidak mengatakan udah kehendak Allah, tidak. Qalu lam naku minal musallin, kami dulu enggak salat. Walam naku nud'imul miskin, dan tidak memberi makan kepada fakir miskin, ya. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin, dan kami berbicara melampaui batas bersama orang-orang, ya, yang melampaui batas. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan hari pembalasan. Ini alasan-alasan mereka. Jadi tidak ada mereka beralasan ini sudah takdir Allah. Mereka beralasan ini takdir Allah ketika mereka hidup di dunia, ya, bukan ketika mereka masuk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya alasan ini sudah takdir Allah, ya. Kalau ada orang melakukan suatu kemaksiatan dan dia mengatakan ini sudah takdir Allah, ini adalah ucapan mungkar, menyerupai alasan orang-orang kafir, ya. Wa yaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma 'abadna nahnu wala abauna, ya. Ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrikin mengatakan kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan menyembah bapak kami, ataupun kami tidak akan menyembah selain Allah. Jadi apa mereka maksudnya? Mereka melakukan kesyirikan adalah kehendak Allah, itu, ya. Ini kapan mereka mengucapkannya? Di dunia atau di akhirat? Di dunia, ya. Kalau di akhirat apakah mereka masih mengatakan seperti itu? Jawabnya tidak, ya. Demikian juga wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, ya. Kalau mereka diperintahkan untuk berinfak sebagian harta yang mereka miliki, maka orang kafir mengatakan
masa kami mau memberi makan orang yang Allah berkehendak tidak memberi makan untuknya, gitu ya. Jadi mereka apa? Beralasan dengan kehendak Allah untuk melakukan keburukan dan tidak mau melakukan kebaikan. Ini alasan siapa? Orang-orang kafir musyrikin. Maka orang muslim tidak boleh nyontek mereka ya dalam beralasan. Udah takdir Allah, udah takdir Allah. Ini Masya Allah ya, ini model yang ditiru dari siapa? Orang-orang musyrik. Orang muslim nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau musibah ya, musibah dua macam, musibah duniawiyah dan musibah diniyah. Musibah dalam urusan dunia, maka silahkan kita mengatakan ini takdir Allah ya. Kalau musibah dalam agama, tidak boleh kita mengatakan apa? Ini takdir Allah. Apa contohnya? Musibah duniawiyah, misalkan sakit ya, rusak ya, kendaraan kita rusak atau rumah kita rusak ya, ada gempa bumi nih, kemudian semua rusak kecuali satu nggak rusak ya, kita katakan ini semua sudah takdir Allah. Ini musibah apa? Duniawiyah. Adapun musibah diniyah, yaitu orang mencuri misalkan. Orang mencuri ini musibah buat dia. Dicabut ketaatannya, dia menjadi seorang pencuri yang melakukan kemaksiatan. Orang minum khamr, orang nakal, nggak mau sholat ya, tidak mau sholat, nggak mau berbakti kepada orang tua, menjadi orang yang jahat. Dia bilang apa? Ini qadarullah, ini sudah takdir Allah. Apakah dibetulkan? Tidak dibetulkan ya. Ini harus kita bedakan antara musibah diniyah dan musibah apa? Duniawiyah. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita diperintahkan untuk bersabar dan menenangkan diri dengan takdir ya, kalau terjadi musibah apa? Saya ulang. Kita diperintahkan untuk bersabar dan diperintahkan untuk beralasan dengan takdir dalam masalah musibah duniawiyah ya kan, duniawiyah. Dan kita tidak boleh bersabar ya, nggak ada perintah untuk bersabar, dan juga tidak boleh beralasan dengan takdir dalam musibah apa? Diniyah. Contohnya orang bermaksiat, aku sabar kok melakukan maksiat ini ya, boleh nggak? Nggak boleh ya kan, harus bertaubat kepada Allah, harus berusaha. Kita saja kalau sakit pengennya apa? Cepat sembuh gitu, berusaha. Ini padahal dalam musibah apa? Musibah dunyawiyah ya, dia bersabar mengharap pahala dari Allah, tapi dia apa? Pengen sembuh. Taib. Apalagi orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia ingin sembuh dari kemaksiatan yang dia lakukan. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan maksiat. Bahkan Allah ingin orang tersebut meninggalkan kemaksiatan. Itu tadi Hulatul Jabariyah. Kemudian ada kelompok Jabariyah yang biasa, yang tidak ekstrim, diwakili oleh orang-orang Asy'ariyah. Perbedaannya, orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa makhluk itu memiliki kudrah, memiliki kuasa ataupun kehendak. Akan tetapi memiliki kekuasaan ya Afan ya, kemampuan. Akan tetapi tidak memiliki pengaruh ya, tidak memiliki pengaruh. Adapun ahlu sunnah meyakini bahwa makhluk memiliki kudrah yang berpengaruh, namun tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini? Agak membingungkan ya. Nanti dicontohkan sedikit saja. Kalau masih bingung ya sudah, kita tinggalkan. Taib. Yang penting kita ini secara nyata ya. Ini kita baca dulu ya.
Jadi barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada yang berkuasa selain Allah, maka dia musyrik. Ya. Barang siapa yang memiliki kuasa selain Allah, ya, yang kuasanya itu memberikan pengaruh, maka dia musyrik. Ini dalam pemahaman siapa? Asy'ariyah. Ya. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada selain Allah yang memiliki kuasa dan kuasanya itu berpengaruh, maka dia termasuk menyamakan hamba tersebut dengan siapa? Allah. Jadi seseorang itu bolehlah punya kuasa, tapi kuasanya tidak mempengaruhi sesuatu yang terjadi. Dari sinilah kemudian mereka mengatakan bahwa makhluk tidak memiliki kudrah sama sekali, ya. Intinya nanti makhluk itu tidak memiliki kuasa sama sekali. Contohnya, ya, seseorang memotong roti. Ini analog, Pak, ya. Roti dipotong dengan pisau, maka roti tersebut bukan terbelah karena pisau. Terus terbelah karena apa? Akan tetapi pisau hanyalah tanda, ya, akan terbelahnya roti. Adapun yang membelah roti adalah Allah. Jadi mereka seperti mengingkari hukum sebab akibat, tetapi secara halus, ya, mengingkari hukum sebab akibat tapi secara halus. Taib, bisa difahami Pak nih? Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini? Kita pukul seseorang nih, kita memukul seseorang, kita pukul, kena, kemudian orang tersebut luka, ya. Jadi pukulan kita ini, ya, adalah kuasa, tetapi tidak memiliki pengaruh sebenarnya. Yang mempengaruhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akhirnya semuanya ini tidak ada kuasanya kecuali kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak membingungkan memang, ya, agak membingungkan. Taib. Karena kita selama ini, ya, dan juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan hukum sebab akibat. Pisau itu tajam, kita menyembelih, Pak, ya, kita menyembelih, disuruh oleh Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menajamkan apa? Pisau. Karena pisau yang tajam itu kuasa untuk memotong, sehingga barang tersebut mudah untuk terpotong, kan gitu, ya. Ini sebab akibat. Taib. Lihatlah pandangan ahlu sunnah. Mereka mengatakan bahwasanya ketika seseorang memukulkan palu ke kaca, maka kaca itu menjadi pecah, ya. Kira-kira boleh nggak kita mengatakan kaca pecah? Kenapa kaca pecah? Dipukul sama palu, ya. Boleh nggak kita sebut seperti itu? Boleh, karena memang kita tahu secara teori benda keras seperti palu apabila dipukulkan ke kaca biasa dengan kekuatan tertentu menjadikan apa? Kaca itu pecah, kan gitu, ya. Taib. Dan pecahnya kaca itu atas izin Allah, ya. Ini yang kita yakini. Taib. Oleh karena itu, nah, kita sekarang melihat api. Api itu memiliki sifat apa? Panas dan memiliki kuasa untuk membakar sesuatu. Ini sudah tabi'i, ya, sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Tapi untuk Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan api tersebut dari sifat aslinya, ya, mengeluarkan api tersebut dari kuasanya, karena dia pada asalnya memiliki sifat panas dan kuasa untuk membakar. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh orang musyrikin ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin. Perintah Allah ini untuk mengeluarkan api tersebut dari sifat aslinya, ya. Bardan wa salaman, bukan cuma dingin saja tapi menyelamatkan.
Karena kadang dingin itu menjadi orang apa? Mati kedinginan, ya. Dingin. Tapi mungkin bisa membakar tapi nggak panas, mungkin nggak? Mungkin saja ya. Kebakar tapi tidak tidak panas, ya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Jadi Allah mengatakan apa? Kuni bardan wa salama. Jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa makhluk juga memiliki kudrah dan pengaruh, yaitu sebab yang bisa menimbulkan akibat, seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Dan betapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa manusia disifati oleh Allah memiliki amalan-amalan, yang ini semua menunjukkan bahwa manusia memiliki kudrah, memiliki kemampuan dan juga memiliki pengaruh. Adapun terjadinya pengaruh tersebut atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang memukul kaca, ya, kita katakan ini seharusnya kacanya pecah, tapi kok nggak pecah, kan gitu. Maka kita katakan qadarullah, Allah berkehendak untuk tidak pecah. Ada orang dilindes sama mobil, seharusnya dia mati kalau perhitungan manusia, patahlah tulangnya minimal, tapi ternyata dia sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Habis kelindes dia berdiri biasa saja, ya. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu tadi Jabariyah, ya, yang ringan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap Ahlus Sunnah terhadap takdir, ya, maka dirinci menjadi dua hal tadi, karena dua firqah, ya, yang disebutkan, mereka berkecimpung dalam dua hal, yaitu al-masyiah dan juga al-khalqu, ya, dan intinya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Jadi intinya bahwasanya hamba itu punya kehendak, punya kuasa dan punya pengaruh, dan apa yang terjadi dari hamba semuanya dikehendaki dan juga ditakdirkan oleh siapa? Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu inti dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kita ingin menyebutkan tentang macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Yaitu di halaman 394, ya, tentang pencatatan takdir ini, ya, tentang pencatatan takdir. Takdir dicatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan semua takdir itu dicatat dengan detail. Dan yang mengetahui isinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad dan Jibril dan makhluk yang lainnya tidak mengetahui, ya. Yang ditulis yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, ya. Yang pertama takdir umuri, yang kedua takdir sanawi, yang ketiga takdir yaumi. Kita sebutkan beberapa hal di sini takdir. Taib. Yang pertama ada at-takdirul am. At-takdir al-am, yaitu takdir yang umum. Apa maksudnya takdir umum? Yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya. Yang meliputi seluruh makhluknya. Langit dan bumi, seluruh manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta ini. Maka di sana ada takdir apa? Takdir al-am. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitabin
Inna dzalika 'alallahi yasir. Surat Al-Hajj ayat 70. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu sudah ada di dalam Alkitab, yaitu tempat pencatatan seluruh takdir. Taib. Itu yang disebut dengan takdir apa? Takdir al-am. Am itu artinya umum. Umum ya. Kalau bahasa Arab umum pakai ain ya. Umum. Amun. Yang kedua adalah takdir al-bashari, yaitu takdir yang berkaitan dengan manusia. Manusia dari Nabi Adam dan seterusnya. Takdir yang berkaitan dengan siapa? Manusia. Dalilnya yaitu dalam surat Al-A'raf 172. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan mana di antara manusia yang menjadi penghuni surga dan juga yang menjadi penghuni neraka. Yaitu takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada mereka. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil perjanjian dengan Bani Adam. Allah mengeluarkan dari punggung mereka keturunan mereka, ya. Jadi seluruh keturunan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini. Lalu Allah membuat persaksian kepada mereka dengan mengucapkan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Mereka pun mengatakan apa? Bala syahidna, tentu kami bersaksi ya Rabb. Ya, tapi kemudian antakulu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kita semua mengatakan apa? Inna kunna an hadza ghafilin, kita lupa dengan teori ini, kita sudah lupa dengan perjanjian tersebut. Tapi Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, ya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an bahwasanya kita pernah diambil sumpah oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan juga dalam hadis juga ada Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba, ya, di dalam neraka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang ringan, tetapi mereka tidak memenuhinya, yaitu memerintahkan supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Hisham bin Hakim bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Atabdaul a'malu am qad qudiyal qada?" Apakah amalan ini baru dimulai atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apa? "Innallaha akhadha dzurriyyata Adam min zuhurihim thumma ashhadahum ala anfusihim thumma afadha bihim fi kaffaihi faqala haula'i fil jannah wa haula'i fin nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil keturunan Nabi Adam dari punggung mereka, kemudian menjadikan mereka itu saksi dari diri mereka sendiri, kemudian diletakkan di kafaihi, kafai kalau terjemahkan telapak tangannya, ya, di dua telapak tangannya, dan mengatakan mereka di surga, satu lagi mereka di neraka. Fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil jannah, maka penghuni surga itu dimudahkan untuk mengamalkan penghuni surga, dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni surga. Wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar,
Adapun orang yang ditetapkan menjadi penghuni neraka, maka dimudahkan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Ini khusus siapa? Khusus Bani Adam, Nabi Adam dan anak keturunannya. Makanya tadi kita sebut sebagai takdir al-bashari, bashar. Bashar itu artinya manusia, ya. Taib. Yang ketiga yaitu at-takdir al-umuri, umur. Ini yang ditulis di sini, ya. Takdir umri, yaitu takdir yang berlaku untuk seorang hamba, berkaitan dengan satu hamba nih, kita satu orang. Ada seumur hidup kita sudah tercatat, ya. Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina laylatan arba'ina yawman nutfah, ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari masih berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi alaqah. Nutfah itu menjadi apa? Segumpal darah seperti lintah, ya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi sekepal daging, bukan sekepal, sesuap, ya. Mudghah. Jadi seperti kunyahan mulut kita nih. Sesuap nasi yang kita kunyah sebesar itu, ya. Thumma yursilul malak, kemudian Allah mengutus malaikat. Tugasnya apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk 4 hal. 4 hal ini untuk ditulis oleh malaikat. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun, menulis rizkinya, ajalnya, celakanya atau bahagianya. Itu sudah tertulis, Pak. Khusus kita nih, ya, khusus kita. Ditulisnya di tangan para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyebutkan yang ditulis oleh para malaikat inilah yang kemungkinan bisa berubah. Adapun yang di Lauhul Mahfuz, maka itu tetap tidak akan bisa berubah. Wa indahu ummul kitab, ya. Jadi kitab induk yang tidak bisa berubah. Adapun yang di tangan para malaikat, maka ini kemungkinan bisa berubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Taib. Itu takdir apa tadi? Takdir umri. Yang dimaksud dengan umur yaitu umur si individu, ya. Umur setiap apa? Individu. Jadi datanya dari Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir as-sanawi. Sanawi dari kata sanah yang artinya adalah tahunan. Jadi setiap tahun ada takdir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yaitu dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dan surat Al-Qadar ayat 4 sampai 6. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu amrom min indina, ya, perkara dari kami. Inna kunna mursilin, dan kamilah yang mengutus para rasul, para utusan, ya. Dan para ulama menyebut ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada setiap tahun, ya, kepada seluruh kepada para malaikat. Taib. Dibawa oleh para malaikat. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya
yaktubu fiha ma yahdutsu fis sanati min mautin wa hayatin. Tertulis di dalam malam tersebut apa yang terjadi pada 1 tahun, entah siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang menjadi mulia, siapa yang menjadi hina pada 1 tahun mendatang. Dan juga rizki, hujan, sampai juga jamaah haji pun, ya, ada yang haji, ada yang enggak jadi haji, itu pun sudah tertulis, ya, pada catatan 1 tahun tersebut. Ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Taib. Yang terakhir, yang kelima, yaitu at-takdir al-yaumi, takdir harian. Yaum, hari artinya, ya. Jadi takdir harian atau setiap waktu. Taib. Takdir harian ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki kesibukan. Ya. Apa kesibukannya? Ya, para ulama menyebutkan sya'nuhu ayyu'izza wa yudhil, yaitu memuliakan seseorang ataupun menghinakannya, wa yarfa'u wa yakhfid, mengangkat ataupun merendahkan, wa yu'ti wa yamna', Allah memberi seseorang dan menghalangi yang lain, wa yughni wa yufqir, Allah menjadikan yang lain kaya dan sebagian menjadi fakir, wa yudhika wa yubki, ada yang dijadikan tertawa, ada juga yang dijadikan apa? Menangis. Itu setiap hari dengan kehendak Allah. Tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, ya, ketika menciptakan ketika menulis takdir saja, tapi setiap saat tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu tadi macam-macam apa? Macam-macam takdir, ya. Ada takdir al-am, umum, mencakup seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat dan seterusnya. Ada takdir al-bashari, itu takdir yang khusus, ya, manusia. Kemudian takdir yang individu, takdir apa tadi? Takdir umri, takdir tahunan, takdir sanawi, takdir harian atau setiap saat apa? Takdir yaumi. Wallahu a'lam bissawab. Dan para ulama membedakan. Ini ada disebutkan perbedaan catatan takdir malaikat dengan catatan takdir lauhul mahfuz. Taib. Pertama, ini ada ringkasannya di sini, ya. Ada ringkasannya di halaman 399. Catatan takdir pada lauhul mahfuz itu merupakan takdir awal, ya, yang dicatat pertama kali. Adapun pencatatan malaikat tentu ini belakangan, yang kedua, bukan sesuatu yang sudah lama tapi baru dicatat oleh para malaikat. Kemudian yang mencatatnya siapa? Kalau di lauhul mahfuz yang mencatat adalah siapa? Qalam, pena. Adapun yang di tangan para malaikat yang mencatat adalah malaikat itu sendiri yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di lauhul mahfuz yang mengetahui hanyalah siapa? Allah. Adapun para malaikat tidak mengetahui kecuali setelah Allah memberitahukannya. Adapun yang ada di tangan para malaikat, maka para malaikat itu pun mengetahui, malaikat tahu ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Taib. Dan juga yang terakhir yaitu catatan di lauhul mahfuz tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Adapun catatan malaikat bisa berubah. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin, ya, dilapangkan rizkinya
dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Sebagian ulama mengatakan maksudnya rizkinya diberkahi, umurnya diberkahi, gitu ya. Berarti tidak ada apa? Perubahan, ya kan? Tidak ada perubahan pada misalkan usianya sampai 70, ya sudah tetap 70, tidak berubah, hanya saja keberkahan, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya tetap saja 500 triliun misalkan, tetap segitu, tidak berubah, ya. Ada juga yang mengatakan ini perubahan, yaitu misalkan seseorang umurnya 60 tahun ditentukan oleh Allah, tapi ketika dia mengamalkan suatu amalan yang menyebabkan usianya ditambah, maka 60 ditambah misalkan jadi 63, 65 atau 70 jadi 75, 80 ataupun 100. Ini keberkahan dari amal yang dia lakukan. Rizki misalkan yang asalnya 500 triliun jadi 1000 triliun misalkan, ya. Itu tadi apa? Dengan apa tadi? Silaturrahim. Fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Silaturrahim itu apa, Pak? Silaturrahim yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua, ya. Itu silaturrahim yang paling utama. Ya, menyambung silaturrahim tingkatan sebenarnya. Menyambung silaturrahim itu beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah ketika ada orang yang memutus hubungan dengan kita, keluarga kita, kerabat kita memutus hubungan dengan kita, kita tetap menyambungnya, ya. Adapun kalau kita menjaga hubungan, ini juga termasuk silaturrahim. Hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sepupu misalkan, baik, kita tetap menyambung hubungan tuh. Ini juga termasuk silaturrahim. Tapi kalau seandainya sepupu kita ini jahat sama kita, ya, tapi kita tetap berusaha silaturahim, memberikan hadiah, maka ini pahalanya lebih besar lagi, ya. Ini mempertahankan silaturahim. Nah, seorang orang tua nih, orang tua punya anak qadarullah jahat, durhaka, tapi orang tuanya bersabar, berusaha tetap menyambung hubungan dengan anaknya tersebut, ya, berharap semoga diberi hidayah oleh Allah. Ini juga termasuk apa? Menyambung silaturahim. Seorang anak, ya, memiliki orang tua yang jahat sekali misalkan, ya, tapi dia berusaha berbakti kepada orang tuanya, maka ini juga termasuk silaturahim, menyambung silaturahim. Taib, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah pada bab berikutnya majaa fil musawwirin, yaitu orang yang membuat patung dan gambar, patung-patung dan gambar bernyawa. Demikian juga batasan-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena kita sering melihat ada di kaos-kaos ataupun di kayaknya di hampir semua tempat tidur kita, ya, di rumah kita, tempat tidur, bantal, spray, boneka-boneka atau juga korden, ya, atau juga baju kondangan antum itu, ya, biasanya ada gambarnya burung dan lain sebagainya, ya, baju anak, ya kan, baju anak itu kayaknya susah untuk mencari yang enggak ada gambarnya dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan silakan, Pak. Gimana? Jadi dia otomatis setelah diberikan hukum-hukumnya, dia terjadi sendiri dengan hukum tersebut. Ada juga yang pemahaman yang saya ini juga akan benar juga, bahwasanya setiap kejadian maka Allah ciptakan saat itu. Jadi selalu Allah ciptakan terus menerus. Yang satu bilang otomatis karena udah ditentukan hukumnya. Iya. Yang satu bahwasanya Allah selalu sibuk, selalu mencipta itu. Iya.
Wallahu a'lam bishawab. Intinya itu adalah pemikiran-pemikiran yang apa? Menyimpang ya. Kalau nggak salah itu juga bagian dari falasifah ya, filsafat kalau nggak salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala intinya bahwasanya tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk setelah Allah menciptakan. Udah berjalan begitu saja ya. Makhluk itu berjalan dengan sendirinya. Kalau filsafat sebenarnya lebih tidak meyakini Allah ya, tidak meyakini Allah, tapi meyakini yang disebut dengan istilah causa prima. Jadi sesuatu yang bisa memunculkan sesuatu yang lain ini kemudian bergerak dengan sendirinya. Agak membingungkan ya. Kita tidak perlu mendalami sesuatu yang seperti itu ya. Kita masih sibuk dengan hal-hal yang banyak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berguna ya. Nah, kecuali kalau seseorang membutuhkannya untuk membantah pemikiran-pemikiran sesat yang ada di sekitar kita, maka silahkan. Tapi kalau kita tidak membutuhkannya, maka kita cukupkan yang ringan saja dan kita membaca materi yang lainnya ya. Wallahu alam bishawab. Karena memang banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terutama berkaitan dengan takdir ya. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau disebut tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Tahan diri kalian, jangan terlalu berlebihan karena memang banyak sekali penyimpangan dalam hal ini. Wallahu alam bissawab. Ya, ada azan Pak ya. Jadi di sini disebutkan adalah qadariyah, ada jabariyah, ada qadariyah iblisiyah, ada hulat sufiyah, ada juga falasifah ya. Ada juga asy'ariyah, ada rafidhah juga disebutkan ya. Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.